Lalu 6 Februari 2022, DRS menjual seperangkat meja kursi pemberian swalayan lokal tanpa sepengetahuan ibunya. DRS meminta ibunya menjual beras bantuan dari jaksa. Anak lu anjing banget. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawan. Jadi di sini tuh sebenarnya gue ada dua bahasan doang ya. Karena ini akan jadi video TNM. Yang pertama tuh perkara ini. Hayu jangan pasang lampu alay begini, kasihan orang lain. Ya Allah. Sorry ya yang nonton kalau misalkan keganggu ya. Nggak jelas ya emang kadang-kadang orang tuh. Gue juga nggak tahu motivasi hidupnya apa. Wah, plat nomornya kelihatan tuh. Cari Pak Polisi. Kita aja tuh yang ngeliat di sini tuh capek gitu mata. Gimana orang yang di belakangnya pas. Dan perkaranya apa gitu, kayak urgensinya apa lu pakai lampu kayak gitu. Itu loh yang jadi pertanyaan gue tuh, kayak F ini apa sih, Bogor kan? TC Sukabumi kan? Ya gak sih? Sukabumi kayaknya nih. Pak, tolonglah dicari Pak yang kayak gini Pak. Gue sih kalau ketemu di jalan gue nggak tahu bakal ngapain sih. Tapi yang pasti ngomel. Masalahnya kadang kalau yang kayak gini tuh biasanya ketika kita omelin galakan dia. Omongannya paling enggak dia bakal ngebawa kayak, "Yah, gue yang beli kenapa lu yang repot?" Masalahnya lu yang beli, mata yang dipakai buat ngeliat kan mata gua. Kalau mau kayak gitu lu simpen. Ditaruh waktu lu mau tidur, taruh atas kasur, kelap-kelip no. Bangun-bangun mata lu yang satu ke kanan, yang satu lepas. Nah. Sebel banget gue. Ini apa nih, Mega Pro gak sih? Bisa jajan Supra. Gue malah lebih respect sama orang-orang yang pakai Supra meskipun palanya dipegangin terus. Manfaatnya banyak. Iya, bisa buat narik kredit. Karena ada video ini, mana sih kemarin videonya? Nih, gue malah lebih respect sama Supra tuh. Supra bro. Kalau kemarin kata Ara jokesnya, Supra nggak cuma bisa dipakai buat narikin kredit, tapi juga narikin mobil yang masih kredit. Nah, gitu. Bener-bener ditarik loh, pakai tambang dan nggak kebetot. Goks. Jadi Supra itu membangun negeri, man. Karimun, respect. Gue curiga di dalam mobil kagak ada orang. Gue curiga emang yang punya mobil tuh bawa serep, tapi serepnya Supra. Ditempel di belakang. Jadi kalau mobilnya mati, nah bawa ya Supra. Tapi ini buat jasa marga juga inovasi nih. Iya. Kemarin dapat tahu kayak, daripada lu bayar mahal-mahal untuk mobil derek, motor mati di tol gitu. Telepon aja James ada Supra Supra akan datang dengan tali tambang terus diikat tuh. Supranya jumping kagak kuat. Karena emang ya namanya mobilnya kecil ya, kuat aja sih. Mending Supra gue daripada motor kayak ini. Ini aja tuh, ini motor lebih mahal loh kayaknya ini daripada yang kelap-kelip gak jelas itu. Suruh yang punya motor, terus matanya suruh lihat lampunya juga rasain sendiri. Doain aja bang, semoga menjadi pribadi lebih baik di kehidupan berikutnya. Jangan cepet mati. Tapi ada kemungkinan dia bisa meninggal di jalan loh. Kayak dia lagi naik motor, di belakangnya ada mobil. Gara-gara dia ngerem kayak gitu, yang mobil oleng, salah nginjek rem, taunya nginjek gas. Juar, wow, tiba-tiba yang bawa motor, wow, terangnya terang api neraka. Nggak jadi, lanjut. Jadi sebenarnya video ini gua buat untuk membahas tentang si mas-mas ini. Kalau lu ingat di akhir November lalu tahun 2021 sempat ada kasus di mana ada seorang ABG yang menjual perabotan di rumahnya demi ayang. Kayak yang lu lihat nih. Gue sempat bikin video aja lucu banget bener. Gimana videonya ya? Ada gak ya? Bentar. Gue lupa nih. Oh ini. Bucin totalitas, Goks. Nih 193 bucin totalitas. Lu bisa tonton karena lucu banget anjing. Dan dia kan ketika ditanya ada pertanyaan kayak mau ngomong apa kalau pacarnya nonton. Terus dia jawabnya, jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Nah, jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Terus akhirnya dia dipolisikan. Bentar gue cari detailnya. Dia dipolisikan selama beberapa bulan oleh orang tuanya karena dilapornya sama orang tuanya, terus di penjara, bener-bener di penjara gitu.
Lalu 11 Januari 2022 kasus DRS menjual perabotan dan kusen rumah pada November 2021 lalu dicabut. Jadi dia keluar dari penjara nih karena ada mediasi dah kalau nggak salah. Jadi ada mediasi antara orang tuanya sama pihak jaksa. Kalau gua nggak salah ada ini deh, ada artikelnya deh. Akhir manis kasus pemuda jual genteng. Tindakannya ini bikin ibunda luluh. Iya. Ini anak satu-satunya dan bapaknya sudah meninggal. Dengan pertimbangan itu dihentikan penuntutannya. Lebih baik kami kembalikan untuk dididik ke ibunya, termasuk dititipkan ke masyarakat. Oke. Tapi apakah itu cukup? Tentu tidak dong. 14 Januari 2022, 3 hari setelah dia keluar dari penjara, dia menjual kompor dan tabung gas pemberian dari Bupati Bantul. Yang gue pertanyakan pertama kayak dia udah baik tuh dikasih kompor segas-gasnya, dia jual kemana gitu. DRS bahkan menulis surat bahwa ia menjual kompor di pintu rumahnya. Gue jadi inget maling kotak amal yang ditulisin kritik dan saran. Jadi dia barang kompor sama gas itu dijual, terus dia kayak nulis surat ditempel di rumah buat ngasih tahu emaknya kayak, "Bro, I'm back yo," gitu. Nggak ada yang bisa menghentikan gua gitu. Aneh banget aja. Namun karena sang ibu berpikir anaknya dapat berubah, orang-orang kayak gini nggak akan berubah, asli dah. Dia udah dibutakan oleh cinta. Kalau kata orang mah, ada beberapa perkara yang orang tuh nggak akan dengerin. Salah satunya adalah orang yang lagi jatuh cinta dikasih tahu kayak apa juga. Ya elah, tai kucing rasa coklat buat dia. Coklat rasa tai kucing tapi. Lalu 6 Februari 2022, DRS menjual seperangkat meja kursi pemberian swalayan lokal. Astagfirullah. Tanpa sepengetahuan ibunya. DRS meminta ibunya menjual beras bantuan dari jaksa. Anak anjing banget. Ini orang anjing. Brengsek. DRS juga sempat menampar leher ibunya. Masya Allah. Astagfirullah. Menampar leher ibunya dengan sandal sampai ibunya hampir pingsan karena tidak diberi uang. Dan ini puncaknya ketika perkara ini diposting. Jadi 10 Februari 2022 DRS berniat menjual lemari ini dan kursi, namun kepergok warga hingga batal menjual. Jadi ini kan ada mobil pickup datang kan. Mobil pickup ya dia ditelepon gitu kayak, "Bro, ambil barang di sini," gitu. Alasan dari kejadian ini adalah si anak tuh bilang dia butuh duit karena orang tuanya sakit. Kan brengsek ya. Terus dia minta kayak, "Ya udah nih ambil barangnya di sini," gitu. Terus waktu mobil pickupnya, mobil dari si tukang jual beli lemari ini datang buat ngambil itu segala macam, diberhentiin sama warga, sama Pak RT. Karena tahu nih pasti si anak brengsek ini. Dan akhirnya kayak pihak yang pengen ngambil barang itu pun bikin postingan gitu. Terus kayak, "Nih buat pengalaman diri sendiri dan teman-teman jasa angkut, bila mana bertemu dengan iblis ini," uset. Emang kemarin gue liat kayaknya ada tanduk ya. "Dan butuh angkut perabotan, abaikan saja. Saya baru saja tahu kalau iblis ini yang sempat viral karena menjual genteng rumah ibunya beserta perabotan dan lain-lain. Untuk Pak RT setempat, terima kasih sudah mencegah." Dan kalau lu lihat video sebelumnya tuh mana? Nih, ini tuh rumah habis men. Segala macem tuh dicabut-cabutin, pintu aja kagak ada. Terus akhirnya kayaknya direnov sama orang gitu deh. Dibenerin, dan ini kan rumahnya persis sama kan, dibenerin segala. Tapi si bocah brengsek gitu emang pada dasarnya kagak ada nalarnya. Ih, merinding gua. 11 Februari 2022, sehari setelah kejadian ini, Ibu DRS Paliem melaporkan kembali DRS ke Polres Bantul. Beliau tidak akan mencabut tuntutannya lagi. Siapapun yang kasih tahu suruh cabut. Paliem juga berharap polisi menangkap pacar DRS. Jadi Ibu DRS itu ngelaporin tanggal 11. Nah tanggal 13-nya dia ditangkap. Ini gak sih? Kok kayak iya? Kok dia tiba-tiba ubanan? Kenapa lu banyak masalah hidup lu? Sama gak sih? Apa ini jalan polisinya? Kenapa sih? Tapi intinya DRS sudah kami amankan kemarin Minggu saat yang bersangkutan pulang ke rumahnya di Pundong. Dia membawa kompor tersebut, kemudian menjualnya pada saat berjalan ke tempat pacarnya di Jawa Timur.
kalau uangnya itu dari keterangan sudah digunakan untuk kebutuhan pribadi dan untuk membelikan barang untuk pacarnya. Alasan dari dia melakukan hal itu masih sama, untuk kebucinannya. Bucin totalitas tapi otaknya kagak dipakai tuh begitu, bro. Jangan mentang-mentang gara-gara ayang lu jadi gila lu. Dia ini tidak memiliki penghasilan tapi dia ingin membahagiakan pacarnya. Goblok. Gua gak habis pikir lu aja. Kalau nggak punya duit udah diem, cari kerja, dapat dari jaksa, dapat dari bupati, dapat dari swalayan. Merujuk pasal berapa tersebut, DRS terancam hukuman 9 tahun penjara. Mampus lu. Kalau dia udah di penjara kan dia tidak mungkin mau menjual besi-besi, ya kan? Besi-besi penjara nggak mungkin dicabut sama dia. Tembok dijebol, WC, toilet kan ada tuh yang di dalam, ya nggak sih? Ibu Dwi mengaku bahwa anaknya sempat berlaku kasar, mukul pakai sendal. Kini ibunya sedang mengungsi di rumah kerabat karena ketakutan sang anak akan memukulnya kembali. Anak durhaka emang. Ini anak-anak kayak gini nih yang perlu emang. Ya ampun, lu di neraka tuh dipendem gitu lo ke dalam lu. Terus ini ada keterangan dari tetangga. Asmawati, istri ketua RT tempat Paliem tinggal, bilang kalau Paliem pernah datang ke rumahnya. Ia cerita kalau DRS minta uang buat bayar DP motor dan beli HP baru. Astaga. Ini kan banyak orang yang bilang kayak, wah nih beban keluarga, wah nih beban orang tua, beban dunia, beban hidup segala macem. Ini baru the real meaning of beban tuh dia gitu. Jadi kalau lu ngatain orang kayak, wah beban lu, kagak, wah duit lu gitu. Udah memukul emaknya, masih sempet-sempetnya minta duit buat DP motor lo, sama beli HP. Katanya mau ngojek lagi. Karena Paliem gak punya uang, DRS memaksa ibunya buat jual perabotan rumah. Asmawati memanggil DRS ke rumahnya untuk menjelaskan, tapi DRS malah marah-marah dan melempar sendal ke ibunya. Karena itu Paliem mengungsi ke rumah temannya karena takut dengan perlakuan DRS. Paliem juga menitipkan kunci rumahnya ke Asmawati agar Asmawati bisa mengecek secara berkala kondisi rumahnya. Untung Pak RT sama Bu RT masih baik loh. Ia juga meminta tolong untuk melaporkan jika ada perabotan yang hilang. Nah, tanggal 10 itulah yang ketika ada mobil jasa angkut datang, di situ dipergokin Pak RT. Di situ dia lari langsung cabut si DRS-nya. Warga ingin mengamankan DRS, namun saat itu juga ia kabur membawa motornya. Paliem merasakan kalau DRS kabur ke rumah pacarnya di daerah Terminal Giwangan. Hah, Terminal Giwangan? Terminal Giwangan itu dekat ini kan? Mie ayam butuh mini. Oh, Jogja. Kan gue baru tahu selama ini kalau dia di Jogja. Tapi tolonglah Bapak polisi, minta juga penjelasan dari si cewek. Pertama saya ingin tahu seberapa cantik si cewek ini. Ini tidak ada ingin mengatakan bentuk atau apa, tapi gue pengen tahu gitu. Apa yang terjadi sampai dia tergila-gila? Apakah dia dipelet? Mungkin loh, karena ketika dia keluar penjara dia melakukan itu lagi gitu. Dan si cewek tuh harus dicari tahu nih, si cewek apakah masih menerima barang pemberian itu dengan senang hati. Masa, karena kan gini, pada akhirnya mereka harusnya kontek-kontekan dong untuk ngebahas tentang lu dapat duit dari mana segala macem gitu. Masa ceweknya nggak berusaha bilang buat itu jangan gitu. Masa ceweknya juga pasti tahu dia masuk berita kan. Orang diucapin jangan lupa makan, jaga kesehatan. Gue curiga ceweknya di balik layar tuh lagi pacaran sama cowok lain tau. Terus pada akhirnya mereka menggunakan uang dari si cowok ini untuk party gitu, dia sama pacarnya, dan dia hanya diminta untuk jual beli segala macam supaya dapat duit. Demi ayang. Masa sih demi pacar, atau dasarnya aja alasan demi. Gue curiga sih emang alasannya tuh kayak gini loh. Emang kita harus tahu siapa ceweknya sih, untuk pada akhirnya tahu apakah si ceweknya ini nerima dengan senang hati atau enggak. Karena bahkan si orang tuanya si cowok ini, si DRS ini, ibunya juga sempat bilang kalau tangkap aja tuh ceweknya sekalian gitu. Karena yang membuat dia gila adalah ceweknya. Penasaran sama pacarnya kayak gimana sih bentukannya sampai rela tuh laki nyakitin emaknya. Dan gue yakin men, lu gak akan dapet restu dari si cewek sih, dari orang tua si cewek dengan kelakuan lu kayak gitu. Orang tuanya si cewek juga ngeri sama lu gitu, takut anaknya dia apain, sampai lu demi duit aja sampai ngelempar sendal ke emak lu. Ini kagak ada otaknya anjing. Demi ayang berak. Tapi ya pada akhirnya dia udah ditangkap.
Terus kita nggak tahu nih dia pada akhirnya akan ketok palu terus di penjara berapa lama. Tapi gue yakin maknya tuh pengen dari penjara yang lama gitu biar dia tobat. Rumah tuh dari yang awalnya gentengnya kagak ada segala macam, akhirnya kayaknya dapat donasi atau dari mana, dapat uang dari mana gitu sampai akhirnya rumahnya jadi bagus lagi. Karena emang bagus lagi men kalau lu lihat tuh. Kayak udah normal kayak rumah pada umumnya. Padahal ini akhirnya udah manis loh. Deres menyesal. Saya menyesal setelah merenung di sel. Saya menyesal lahir batin, sudah minta maaf ke ibu saya. Yang jelas karena sudah begini ya berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Cinta banget sama ceweknya. Iya, ada yang mau disampaikan. Intinya jaga kesehatan. Kalau di rumah saya nggak ada, jangan lupa makan biar nggak sakit. Waduh. Tanpa dia sadari, gue yakin ceweknya udah cecetan sama cowok lain, ya kan, whatsapp-whatsappan. Nggak mungkin ceweknya akan bersedih kemudian bikin status di WhatsApp kayak, "Ayang masuk penjara demi aku. Ih, rahimku anget," gitu. Nggak mungkin kan. Nggak mungkin dia melakukan ngomong-ngomong kayak gitu. Aneh banget dah, tai lah. Dan apapun yang terjadi, jangan jadi seperti dia. Jangan mau dibuat gila oleh cinta. Karena apapun yang terjadi, lu masuk neraka atau bukan tuh, pada akhirnya surga di bawah telapak kaki ibu lu, bukan pacar lu. Dwi Warsito kumat. Seolah-olah ini adalah penyakit ya. Jadi gini, kleptomania. Klepto kan adalah sebuah kondisi psikologis di mana lu ya udah ngambil itu untuk lu ambil, untuk lu koleksi gitu, tidak untuk dijual. Kalau dijual kan ini ada motifnya. Motifnya adalah ya buat pacarnya itu. Tapi kenapa pacarnya tidak menghentikan perilaku dia gitu? Herannya masih ada yang mau sama dia, di blacklist dari Grab, di blacklist dari angkutan barang. Tapi ya udah bener pak, penjara aja yang lama biar dia tobat. Kayaknya juga nggak akan tobat. Karena lu nonton Don't Fuck With Cats nggak sih yang di Netflix itu? Maksudnya awalnya tuh yang dia sakiti adalah kucing, kemudian dia ngebunuh orang gitu. Yang kita takutin adalah dia ngambil perabotan sendiri terus dijual, takut ntar dia keluar terus maling. Oke lah maling kalau berhasil, kalau dipukulin kan mati ya. Jangan jadi seperti dia, contoh buruk. Urusin aja di kagak jelas banget Wawan anjing. Pokoknya PR kita untuk kedepannya adalah mencari siapapun Ayang di balik semua ini. Karena perkara Ayangnya itu udah ngebikin kita semua pusing. Dari semua kronologis yang ada, emang harus kita tahu Ayangnya siapa, secakep apa, dan apakah dia pakai pelet, apakah dia pakai bulu perindu. Kenapa bulu perindu? Kalau perindo itu wartai. Marilah rakyat Indonesia arahkan. Ya, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye bye. Siapa sih Dwi? Lu nanti lu masuk neraka, ada red carpet digelar khusus buat lu anjing. Udah mah durhaka lu sama orang tua. Jual-jualin barang pemberian dari orang. Itu dari bupati, dari jaksa. Udah dikasih kompor sama gas-gasnya. Astaga.